Pernahkah kamu bermimpi berdiri di atap Indonesia? Bayangkan sensasi menaklukkan 7 puncak tertinggi di seluruh Nusantara kita yang luar biasa ini. Hari ini, aku akan mengajakmu dalam perjalanan virtual melintasi 7 puncak legendaris Indonesia. Sebuah petualangan yang akan menguji batas kemampuanmu, tapi akan memberimu kenangan seumur hidup. Mari kita mulai di Papua dengan Puncak Jaya, yang juga dikenal sebagai Piramida Karstens. Dengan ketinggian 4.084 meter, ini adalah titik tertinggi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh Oseania. Gletser es dan tebingnya yang terjal bukan untuk yang penakut, tapi pemandangan dari puncaknya benar-benar tak tertandingi. Masih di Papua, ada Puncak Mandala, yang menjulang tinggi di 4.060 meter. Gunung ini mungkin tidak sepopuler Jaya, tapi hutan lebat dan lokasinya yang terpencil menjadikannya petualangan sejati. Selanjutnya, kita terbang ke barat ke Sumatera untuk Gunung Kerinci. Di ketinggian 3.805 meter, ini adalah gunung berapi tertinggi di Indonesia. Bayangkan mendaki hutan hujan lebat, mendengar panggilan burung-burung liar, dan menyaksikan matahari terbit di atas awan. Melompat ke Lombok, kamu akan menemukan Gunung Rinjani di 3.726 meter. Rinjani terkenal dengan danau kawah segara anak yang menakjubkan, permata biru yang terhampar di jantung gunung berapi. Tidak ada yang mengalahkan berkemah di tepi danau di bawah langit penuh bintang. Di Jawa, Gunung Semeru menanti dengan puncaknya Mahameru yang selalu aktif. Di ketinggian 3.676 meter, gunung ini bergemuruh dengan kehidupan, dan jika beruntung, kamu mungkin menyaksikan letusan Wedus Gembel yang ikonik dari kawahnya. Menjelajah ke Sulawesi, kamu akan menemukan Gunung Latimojong, yang puncaknya adalah Rantai Mario di 3.478 meter. Di sini, hutan tropis yang masih alami dan satwa liar langka membuat setiap langkah sangat berharga. Dan akhirnya, jauh di jantung Kalimantan, ada Gunung Bukit Raya. Mungkin yang terpendek di 2.2778 meter, tapi jangan remehkan, jalurnya liar, hujannya tak henti-henti, dan sensasi terisolasinya tak tertandingi. Setiap puncak membawa tantangan, pemandangan, dan hadiahnya sendiri. Menaklukkan ketujuhnya bukan hanya tentang mencentang daftar. Ini tentang menemukan jiwa liar Indonesia, satu puncak pada satu waktu. Jadi, gunung mana yang akan kamu daki lebih dulu? Baiklah, bayangkan ini. Matahari terbit di atas puncak-puncak berkabut, sepatu botmu menginjak kerikil vulkanik, dan janji Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia, memanggil namamu. Kalau kamu pendaki seperti aku, kamu mungkin pernah dengar keindahan legendaris Rinjani. Tapi tahukah kamu, ada 6 jalur resmi untuk mendaki gunung ini. Dan setiap jalur menawarkan petualangan yang sama sekali berbeda. Mari kita bahas satu persatu, supaya kamu tahu mana yang paling sulit. Pertama, ada jalur Senaru. Yang ini yang klasik. Kamu mulai dari desa Senaru, mendaki melalui hutan lebat terpanjang, dan ini sangat populer di kalangan pendaki pemula. Percayalah, tempat kemah Pelawangan Senaru yang menghadap Danau Segara Anak itu sepadan dengan setiap langkah. Berikutnya adalah Sembalun, yang terkenal dengan jalur Neraka. Kenapa? Karena terbuka, tidak ada pelindung, sangat panas, dan cuaca bisa berubah dalam sekejap. Rute ini adalah ujian yang nyata, dan ini favorit para pendaki berpengalaman yang mengejar matahari terbit di puncak. Kalau kamu mau tantangan, ini dia, tapi jangan remehkan. Aik Berik ini seperti permata tersembunyi. Dimulai dari jantung Lombok, ini perjalanan yang panjang, sampai 13 jam ke punggung Bukit Umar Maya. Tapi hadiahnya, kemah di tepi danau yang damai sebelum kamu terus mendaki ke puncak. Kalau kamu merasa petualang, Torean itu liar. Penduduk setempat menyebutnya dunia Jurassic, ada alasannya. Bayangkan jalur sempit di sepanjang tebing curam dan drama tanpa henti. Yang ini hanya untuk para ahli. Tim Banuh membawamu melewati punggung bukit selatan yang belum terjamah dan lembah hijau. Ini menantang, terpencil, dan jelas bukan untuk pemula, tapi alam murni dan alami yang terbaik. Terakhir, Tete Batu. Bayangkan lembah sempit dan curam serta tanjakan tanpa henti. Ini ekstrem, berbahaya, dan hanya untuk mereka yang benar-benar tahu kemampuannya. Jadi, mana yang paling menantang? Jalur Neraka Sembalun menjadi yang paling sulit dan berisiko, terutama setelah insiden tragis tahun 2025. Tapi sejujurnya setiap jalur menuntut rasa hormat. Tidak peduli jalur mana yang kamu pilih, ingatlah,
Kenali batasmu, tetap aman, dan nikmati keajaiban Rinjani. Jalur mana yang berani kamu coba?